Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 50. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini dalam sebuah pot terlihatlah bunga aneh seperti yang terdapat di desa reinkarnasi pada waktu itu. Kemudian kini Tuan Su berkata, Tang Sansang, apakah kamu pernah melihat ini pada waktu kamu berada di pasar? Biksu Tang langsung menjawabnya, iya, aku pernah. Putri Tengkorak Putih pun berkata, bunga itu terlihat sangat jelek. Lalu Baisi juga mengatakan, tapi bunga itu aromanya sangat kuat. Dan kini Tuan Su berkata, jenis bunga ini adalah disebut dengan aroma ribuan mil. Dan dapat dikatakan bahwa kamu dapat menemukan bunga ini bahkan dari jarak 10.000 mil. Tentu saja, legenda semacam itu selalu sedikit dilebih-lebihkan, tapi ia termasuk bunga yang paling wangi di dunia. Biksu Tang pun lalu berkata pada Tuan Su, hai Tuan Su, kau menanam bunga semacam ini di seluruh desa Samsara. Mungkinkah ini terkait dengan pembalikan hidup dan mati yang kamu katakan? Tuan Su pun kini mengatakan pada Biksu Tang, Biksu, kau memang sangat bijaksana, tapi diriku menanam ribuan mil ini adalah kujadikan sebagai dupa, dan aku gunakan aromanya yang kuat ini untuk menutupi bau tengik dari mayat hidup yang dibangkitkan dan sekarang ada di pasar. Yuto yang mendengar perkataan dari Tuan Su itu, dirinya kemudian menjadi terkejut dan dia bertanya, apa? Jadi penduduk desa itu adalah mayat yang berjalan? Dan Tuan Su pun kini mengatakan, mereka itu adalah setengah manusia dan setengah lagi adalah mayat yang berjalan. Biksu Tang pun lalu kini bertanya pada Tuan Su, apa hubungan kelompok mayat berjalan yang muncul di gurun belum lama ini? Apakah itu ada hubungannya dengan Tuan Su? Tuan Su pun mengatakan, mereka adalah para penjaga desa Samsara. Pencuri kuda seringkali muncul di padang pasir, dan siapapun yang mencurigakan serta mendekati desa Samsara maka akan diusir atau dibunuh oleh mereka. Biksu Tang pun kini kembali bertanya pada Tuan Su, Tuan Su, kamu itu kan menjadi abadi setelah minum pil. Jadi, apa yang terjadi pada mayat berjalan yang hidup kembali itu? Tuan Su pun mengatakan, mereka hidup karena kekuatan khusus dari pemakaman Changseng. Siapapun yang terkubur di sana setelah kematiannya, pada akhirnya mereka akan bangkit kembali dari dalam lumpur. Biksu Tang pun lalu mengatakan, benar-benar tempat yang aneh di dunia ini. Kemudian kini dalam kegelapan seseorang membuka matanya dan berkata, di mana aku? Ternyata seseorang itu adalah Aoye. Aoye pun kini berkata, bisakah aku menggerakkan tubuhku? Dan kini Aoye mencoba mengeluarkan tangannya dari dalam tanah. Dan Aoye berkata, aku bisa menggerakkan tanganku. Aoye pun bangkit dari kuburan. Setelah bangkit dari kuburan, dirinya pun lalu terkejut dan berkata, tempat apa ini? Karena sekarang Aoye berada di tempat yang sepertinya itu adalah sebuah pemakaman. Lalu Aoye menemukan sesuatu di atas batu, dan di batu itu tertulis pemakaman kehidupan abadi. Aoye pun lalu mengingat kejadian sebelumnya, dan dirinya pun kini berkata, bukankah seharusnya aku berada di gurun? Pada saat itu aku mendengar suara keras di restoran. Kemudian aku berteriak memanggil Biksu Tang. Biksu Tang dan yang lainnya tidak mendengarkan teriakanku dan mereka semua kabur dari hantaman pasir. Kemudian aku berada di hotel sendirian dan tiba-tiba saja pasir itu menghancurkan hotel dan juga mengubur tubuhku. Dan pada saat itu, Aoye pun terkena serangan dan dirinya terkubur di dalam pasir bersama dengan hotel milik Biksu Tang. Aoye yang tertimpa reruntuhan bangunan. Dirinya ingin meminta tolong tapi tidak bisa. Hotel milik Biksu Tang yang terkena badai pasir menjadi hancur lebur. Dan kini terlihatlah Aoye yang terluka parah dan tertimpa bangunan hotel itu. Kemudian pada saat itu,
Datanglah raja para zombie. Dirinya pun lalu mendekati Aoye. Dan sekarang Aoye menjadi terkejut. Setelah mengingat kejadian di gurun pasir itu, Aoye pun kini berkata, apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana Biksu Tong dan yang lainnya kabur? Apakah mereka telah selamat dari bahaya? Dan kini raja dari zombie itu muncul di depan Aoye. Dan raja zombie itu kini berkata, hei bocah naga, ternyata kau hidup kembali ya. Tahukah kamu kenapa kamu sekarang ada di pemakaman Changseng? Lalu Aoye pun bertanya, bagaimana diriku tahu? Apakah dirimu yang telah menguburku di tanah? Dan raja zombie itu kini berkata pada Aoye, tentu saja, karena kau sudah mati. Mendengar jawaban dari raja zombie, Aoye menjadi terkejut dan dirinya lalu berkata, apa? Tapi aku sangat hidup. Dan aku benar-benar merasakan diriku ini masih hidup. Raja zombie pun kini langsung berkata pada Aoye, bocah naga, dirimu pada saat itu terjatuh dari tempat tinggi yang berada di padang pasir. Tulang lehermu patah dan kau pun mati. Jika kau tak percaya, sentuh saja lehermu. Mendengar perkataan dari raja zombie, Aoye pun menjadi terkejut dan dia kini memegang lehernya. Dan benar saja, leher dari Aoye kini telah patah. Setelah Aoye menyentuh lehernya, dirinya pun kini berteriak karena tidak percaya bahwa lehernya benar-benar patah. Kemudian Aoye sekarang tertunduk dan dia berkata, ternyata aku benar-benar sudah mati. Aku sudah mati, tapi kenapa kesadaranku seperti masih hidup? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lalu raja zombie pun mengatakan pada Aoye, bocah naga, ini adalah kuburan umur panjang yang berada di belakang gunung desa Samsara. Tanah yang menguburmu itu memiliki kemampuan untuk membangkitkan seseorang dari kematian. Jadi sekarang kamu hidup lagi. Mendengar penjelasan dari raja zombie, Aoye merasa tidak percaya dan dirinya kini berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Aoye yang masih tidak percaya kini diyakinkan oleh raja zombie. Dan raja zombie pun kini mengangkat tangannya. Lalu dia mengatakan, wahai anak-anak, bangunlah dari kuburan. Setelah raja zombie berkata seperti itu, kini para mayat hidup keluar dari kuburannya. Aoye yang melihat penampakan itu, dirinya pun kini menjadi terkejut dan kaget bukan main. Karena sekarang para mayat hidup di kuburan itu telah bangkit dan datang kepada dirinya. Raja zombie pun kini mengatakan, wahai para saudaraku, kita telah kedatangan satu orang baru. Anak naga ini sekarang bergabung dengan kita semua. Aoye pun kini menangis dan dia berteriak, akankah diriku ini akan menjadi seperti mereka? Aku tidak mau seperti mereka. Biksu Tong, tolong bantulah aku. Selamatkan aku, Biksu, teriak Aoye. Kita langsung berpindah ke Aula Bukong. Di Aula Bukong ini Sun Wukong kini berkata, hei monster Yin Yang, patuhilah perintahku untuk menemukan Raja Jisoo. Jangan main-main ya, atau aku akan membelah kalian menjadi dua. Dan kini terlihatlah monster Tauren dan juga Sun Wukong serta Kerabatu berjalan di atas tongkat Ruyi. Mereka menyeberangi sungai darah dengan menggunakan tongkat Ruyi itu. Dan kini monster Tauren pun berkata pada Sun Wukong, aku tidak berbohong padamu. Raja Jisoo sedang menunggumu di lantai 19 alam baka. Dan monster kuda Tauren putih kini menengok pada Sun Wukong lalu berkata, kau telah menghancurkan kuil Bukong ini. Raja Siti Garba pasti tidak akan memaafkanmu. Lalu Sun Wukong kini berkata, lalu kenapa? Siapa yang menyuruhmu menghentikanku? Ini kan salah kalian juga. Kemudian Tauren hitam pun kini berkata, kuil Bukong dihancurkan. Raja Siti Garba pasti akan menyalahkan kita berdua ketika dia mengetahuinya. Dan pasti kita akan dihukum dengan belatung dan akan menderita di alam baka ini. Mendengar Tauren hitam berkata seperti itu, kini Tauren putih mendebatnya. Berhentilah bicara seperti itu. Aku paling takut dengan belatung. Kemudian Tauren hitam kini mendebat Tauren putih. Itu semua juga karena dirimu, karena kau ingin menghentikan mereka kan? Dan kini sepanjang perjalanan menyeberangi sungai darah menggunakan tongkat Ruyi, Tauren hitam dan Tauren putih pun mereka selalu berdebat di perjalanan ini. Sun Wukong yang melihat mereka berdebat kini dirinya diam saja. Lalu Sun Wukong pun kini berkata pada Kerabatu, Kerabatu, apakah kau yakin bahwa Raja Siti Garba berharap kita mencarinya? Kemudian Kerabatu pun mengatakan pada Sun Wukong, tampaknya setiap gerakan kita
selalu diketahui dan dimata-matai oleh Raja Ksitigarbha. Sun Wukong pun lalu menjawab perkataan dari kera batu. Lalu kenapa? Apa yang kau takutkan? 9 surga dan 10 tempat? Apakah ada tempat yang tidak berani kita kunjungi? Lalu tauren itu kini berkata, lantai 19 alam baka, ini adalah pintu masuknya. Oke, kita berpindah ke tempat Dewa Rulai dan Roh Darah Bumi. Di sana Dewa Rulai dan Roh Darah Bumi masih berbincang-bincang sambil mengobati Dewa Sasin. Kini Roh Darah Bumi pun berkata pada Dewa Rulai, Rulai, meskipun Taisang Lojun adalah salah satu dari 3 dewa kuno, tapi dia telah mengorbankan Sasin Guanyin dan mengambil kesempatan untuk mencuri relik iblisku. Ini adalah tindakan yang jahat. Bagaimana menurutmu? Apakah kau akan menghukumnya dengan cara yang benar? Atau kau malah membela dirinya? Dewa Rulai pun kini terdiam. Lalu Dewa Rulai mengingat kejadian pada masa lalu. Pada saat itu, Dewa Rulai merasa kebingungan dan dia langsung mencari Ling Bao Tianxun. Dewa Rulai kecil berlari dan menemui Ling Bao Tianxun di sebuah taman. Dewa Rulai pun langsung berteriak, aku tidak bisa mengetahuinya. Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Tuan Ling Bao, aku punya satu pertanyaan yang selalu muncul saat aku membaca. Dapatkah dirimu membantuku menemukan jawabannya? Ling Bao Tianxun yang pada saat itu sedang melukis, dirinya pun kini dengan santai berkata, Tathagata, kamu lupa lagi ya? Tak perlu khawatir tentang semua hal. Tenanglah. Lalu Dewa Rulai pun kini menjadi tenang setelah dirinya menemui Ling Bao Tianxun. Ling Bao Tianxun pun kini dirinya meletakkan kuasnya dan lalu bertanya pada Dewa Rulai, Rulai, apa yang akan kau tanyakan? Dewa Rulai kecil langsung bertanya, Ling Bao Tianxun, apakah artinya dewa dan juga apakah artinya iblis itu? Ling Bao Tianxun pun langsung menjawabnya, Rulai, dewa itu adalah orang yang menyelamatkan semua makhluk hidup dan iblis adalah orang yang menghancurkan semua makhluk hidup. Mendengar jawaban dari Ling Bao Tianxun, Dewa Rulai kini bertanya lagi, lalu apakah dewa yang menciptakan makhluk hidup untuk menghancurkan semua makhluk? Apakah dia termasuk dewa? Ataukah dia termasuk iblis? Ling Bao Tianxun pun kini menjawabnya, Rulai, semua pekerjaan tidak bisa diimbangi, mengertilah. Dewa Rulai pun kini langsung mengambil kuas milik Ling Bao Tianxun. Dia pun mencelupkan kuas itu ke dalam tinta, lalu Dewa Rulai kecil berlari ke sungai. Dan kini, Dewa Rulai kecil meneteskan tinta yang ada di kuas itu ke dalam sungai. Dan terlihatlah, tetesan dari tinta itu membuat sungai menjadi hitam. Ling Bao Tianxun kini tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Rulai. Lalu Dewa Rulai kini berkata pada Ling Bao Tianxun, Ling Bao, kolam air jernih ini, sejernih apapun, selama dia terkena tetesan dari tinta, dia tidak akan bisa pulih kembali. Dan Ling Bao Tianxun mengatakan, untuk para dewa, mereka tidak boleh melakukan satu kesalahan. Jika tidak, Dewa Rulai pun menjawabnya, maka langit bisa dihukum dan bumi bisa dihancurkan. Bahkan semua makhluk di dunia iblis juga akan dibunuh. Setelah membayangkan Dewa Rulai kecil menemui Ling Bao Tianxun dan menemukan jawaban dari masalahnya, kini Dewa Rulai pun berkata pada Roh Darah Bumi, jika itu terbukti benar bahwa Raja Kebajikan telah melakukan hal-hal buruk seperti yang kau lakukan, maka aku harus menegakkan kebenaran dan aku akan menghukumnya. Roh Darah Bumi pun kini melihat ke arah Dewa Rulai dengan senyuman, dan Roh Darah Bumi kini berkata, itu adalah jawaban yang aku inginkan darimu, Rulai. Kita berpindah ke tempat Taisang Lojun. Di tempat Taisang Lojun ini terdapat banyak patung dewa. Kemudian di patung Dewa Taisang Lojun raksasa, ada seseorang yang berkata, apakah Dewa Sasin atau dirimu? Kau tak perlu khawatir. Orang berikutnya yang akan aku hadapi adalah dirimu, Tathagata. Tunggu aku. Ternyata yang berkata seperti itu adalah Taisang Lojun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan apakah yang sudah direncanakan oleh Taisang Lojun ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.